Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bustanul Abidin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan unit kerja di SMA Negeri 1 Melabu dengan visi sekolah terwujudnya lulusan berakhlak mulia, berprestasi, kreatif dan inovatif. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 1 tahun 2023 LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Arani Bandar Aceh. Pada hari Senin ini, tanggal 24 Agustus tahun 2023 pukul 9:25, saya melaksanakan unjuk kerja atau uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya SMA Negeri 1 Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Berikut video saya uji kinerja dan selamat menyaksikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni video. Jadi judulnya penurunan di buku. Okey. Video apa?
Semuanya? Ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Semuanya. Untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan pimpin kelas semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari masalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam etos ya. Jadi kita akan memulai dengan sedikit membaca dulu ya, surat Al-Quran yang akan dibacakan oleh ketua kelas. Sudah hadir di Anak-anak coba perhatikan ke depan semuanya. Jadi masalah menerapkan perilaku etos kerja ya. Jadi tahu nggak apa itu namanya etos kerja? Hah? Tahu? Sekian dulu. Apa itu namanya etos kerja? Coba. Nah, praktik kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Talib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Oke, cukup. Menurut Saskia sendiri bagaimana maksudnya? Etos kerja, cara kita bekerja. Biasanya orang-orang yang bekerja dengan giat, dengan keras, dan mempunyai semangat sendiri untuk bekerja. Oke, tepuk tangan pada Saskia dulu. Anak-anak, nanti kita akan mempelajari masalah ini, masalah etos kerja dengan pendekatan modul masalah ini, yaitu penyelesaian suatu permasalahan. Jadi kita dengar dulu. Sekarang itu etos kerja itu sangat penting, ya. Jadi maksudnya etos kerja itu orang-orang yang bergiat kerja, ya. Jadi waktunya itu harus efektif, Contohnya gini, misalkan seseorang membuat kue, ya, membuat kue bolu misalkan. Ya. Jadi dikasih waktu oleh tukang untuk membuat kue, ataupun pemesanannya harus siap 20 menit. Maka kue itu harus siap 20 menit. Itu namanya etos kerja. Jadi bersungguh-sungguh.
yang malas waktu bekerja. Jadi misalkan tukang membuat rumah, ya, tukang becak misalkan, dia kan orang-orang yang giat. Dia selalu bekerja keras, tidak mengeluh, tidak mengharapkan uang yang lebih, asalkan uang yang didapatkannya halal. Itulah namanya etos kerja. Oke. Nah, nanti Bapak akan tampilkan sebuah video, ya, video nanti disimak baik-baik. Dulu, nanti digabungkan mejanya, cepat. Nanti Bapak kasih. Oke, nanti ini ada satu kelompok seperti kelompok kemarin. Kegiatannya apa, kegiatan yang disampaikan di dalam video ini. Oke, paham ya? Dan bagian kedua, surat surat Taubah ayat 105 dan hadis tentang tasawuf. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagian pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baik. Baik, kita masuk kepada pembahasan bagian pertama, yaitu dalam kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh Allah dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di samping itu, apabila kita melihat kondisi sekarang ini, kita tidak mengetahui perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam dia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman, atau malam dia masih sholat berjamaah dengan itu, paginya dia terjerumus dalam kemaksiatan. Pembahasan yang kelima, dilakukan dengan penuh semangat. Ketika kita melakukan suatu amal kebaikan dengan sikap optimis dan semangat, hal ini membuat seseorang menjadi yakin dan mampu mengerjakan amal kebaikan tersebut dengan tuntas. Bahkan lebih dari itu, akan menimbulkan rasa senang dan bahagia dalam beramal soleh, karena sudah dicontohkan oleh orang lain. Maka harus ada usaha dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Berikutnya, manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya yaitu 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas, karena kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, akan tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai dari semua kebaikan akan berlipat ganda apabila mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, membelajar ilmu yang terkait. Dalam meningkatkan kualitas amal kebaikan, kita membutuhkan ilmu, karena antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tak berbuah. Begitu juga sebaliknya, beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Kita bisa menambah berkat ilmu dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Yang kelima, dalam beramal soleh, karena sudah dicontohkan oleh orang lain. Maka harus ada usaha dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar.
manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya yaitu satu, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Karena kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, akan tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai dari semua kebaikan akan melipat ganda apabila mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. Tiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dalam menyelesaikan pekerjaan akan mengingatkan dulu apa ada yang sudah didengar Pak, situ ada. Oke, siapa yang mau menjawab apa nomor satu ini manfaat kompetensi dalam kebaikan? Ya. Yang pertama meraih ridho dan pahala dari Allah. Itu maksudnya adalah kita bekerja itu meraih ridha Allah. Coba perhatikan ini contohnya. Misalkan orang tua bilang kan bekerja, ya, orang tua bekerja. Jadi apa membeli beras, kasih uang jajan kepada kalian, ya, beli sepeda motor dan sebagainya. Itu mengharap ridha Allah karena menafkahi keluarga. Jadi orang tua bekerja itu untuk mempelajari pahala dan kebaikan. Paham ya? Itu poin yang nomor pertama. Nomor kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kita bermanfaat dalam kebaikan, orang-orang yang berbuat baik dan bekerja itu bermanfaat bagi orang lain. Karena dengan kita bekerja dapat menghasilkan uang. Misalkan kalian yang mau bekerja, uang itu bisa dikasih buat orang tua, bisa buat jajan, untuk meraih manfaat. Bukan manusia yang pemalas. Kalau pemalas itu dia tidak menghasilkan manfaat bagi orang lain. Ya, paham ya? Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jadi maksudnya itu kalau kita bekerja itu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kita bekerja apa misalkan contohnya? Seperti apa membuat kue ataupun membuat jus. Jadi itu bisa menghasilkan uang dan manfaat bagi orang lain. Ya kan? Oke, paham ya? Al-Taubah ayat 105 motivasi umat Islam untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan pekerjaan. Tepuk tangan dulu, udah kelompok satu. Kita bisa menjadi manusia bermanfaat, bisa ya menolong seseorang, bekerja keras, bergotong royong, membantu masyarakat, menolong. Oke, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3 tadi ya. Nah, jadi itu menjadi renungan buat kita semuanya. Jadi masalah meraih kesuksesan dan etos kerja ini sangat penting. Karena orang sukses itu belum tentu dia orang yang rajin, ya, orang yang pintar. Jadi kesuksesan itu tergantung daripada orang kerja keras. Misalkan dia di sekolah selalu dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, ya. Tapi dalam kenyataannya di lapangan banyak orang yang tak mendapat ranking, dia yang sukses. Itulah dipengaruhi oleh etos itu yang sangat penting, ya. Jadi bukan nilai yang tidak penting, nilai itu penting. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 penting. Tapi yang penting di nanti adalah bagaimana kita cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu sangat penting. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, saling menyapa, jangan jutek. Kalau kita suka-suka jutek, itu susah dapat kerja, ya. Kalau sombong, cuek dan sebagainya, itu tidak mendapatkan.
kita. Ya. Dan SKPD, lebar kerja peserta di. Nanti setiap kelompok bapak bagikan ini mesti ditulis apa hasil video yang sudah bapak tampilkan tadi. Ya. Nanti salah satu dari kelompok bapak suruh untuk maju ke depan untuk menjawab apa yang sudah ditulis di dalam SKPD. Itu ditulis nama sendiri. Nah ini, tolong ditulis. Nomor 3 nih, Mir. Presentasinya. Enggak lah. Tulis langsung jawaban 1, 2. Pahala dari Allah ya. Itu menurut pendapat kalian sendiri. Jadi diskusi di kelompok bagaimana seseorang itu memperoleh ridha dan pahala dari Allah. Dilihat dari segi kepastian itu nomor 1. Itu nomor 2 nanti menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, bagaimana manusia itu dikatakan bermanfaat bagi orang lain. Itu maksudnya. Tulis langsung di atas ini. Kami nomor 2 nih. Bukan ini. Setiap kelompok 1 sampai 5 yang ditulis. Pak, ini nama sendiri, Pak. Setiap pekerjaan yang kita peroleh, setiap pekerjaan yang kita lakukan mendapat pahala.
cukup atau berapa lagi? Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok satu sudah mempresentasikan masalah depresi dalam terkait. Jadi kita bergerak sama-sama untuk mengambil kesimpulannya pada hari ini dalam hal kita mempelajari masalah etos ke. Jadi tolong disimpulkan daripada kelompok satu apa yang manfaat dari kompetensi dalam kebaikan itu. Silakan. Bapak sampaikan pada hari ini masalah mengenai pekerjaan dan etos kerja. Jadi dapat Bapak simpulkan dengan cara kita beretos kerja maka kita akan mengambil manfaat daripada itu bekerja kerja keras dan juga meraih kesuksesan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah yang dapat Pak sampaikan. Yang tidak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.